Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan pengikut setia, pendengar setia dialektika kita malam ini. Dan malam ini kita membahas satu masalah yang sebenarnya banyak dibicarakan beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang pernyataan minta maaf dan memberikan kunci akses gratis oleh hacker. Dan ini adalah suatu sebenarnya rasanya tidak logis. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah manipulasi atau sabotase. Tadi kita katakan bahwa hacker itu bisa juga melakukan ya sebagai bagian dari manipulasi. Jadi memanipulasi maksudnya di sini hacker juga bisa menggunakan akses yang mereka dapatkan untuk memanipulasi data, atau bahkan bukan hanya sekedar memanipulasi data, tapi melakukan sabotase seperti yang dikatakan sebelumnya itu. Jadi ada keterkaitan antara sabotase dan juga misalnya dengan manipulasi data ini. Dan sebenarnya apa yang kita sebut tadi mulai dari awal nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah bagian dampak yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi hacker juga bisa menggunakan akses yang mereka dapatkan seperti dikatakan tadi untuk memanipulasi data atau bahkan melakukan sabotase terhadap operasi pemerintah atau lembaga yang terkena dampak. Teman-teman sekalian, sekarang sebenarnya semestinya bukan hanya misalnya orang-orang yang berada atau bertugas untuk menjaga data-data secara nasional atau lembaga-lembaga tertentu, tapi bahkan justru sebenarnya pribadi juga perlu sekali untuk bisa memahami bagaimana caranya untuk bisa menjaga agar data-datanya sendiri tidak mudah diserang oleh pihak lain. Teman-teman sekalian, jadi kita bisa melihat beberapa hal yang sangat penting sekali, misalnya berkaitan dengan permasalahan apa yang kita bicarakan malam ini dalam masalah serangan yang terjadi dari Kominfo. Dan teman-teman sekalian harus dipahami bahwa yang terjadi itu bukan masalah sepele, bukan masalah yang sifatnya sebenarnya sederhana, karena itu berdampak sangat luas dan berdampak secara nasional. Teman-teman sekalian, perlu sekali sebenarnya disadari, seperti yang kemarin itu dikemukakan ya dalam pembicaraan misalnya anggota DPR dengan para petinggi dari Kominfo dan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga data itu, bahwa sepertinya ada kekurangan bertanggungjawaban mereka, kekurang ahlian, atau boleh dikatakan mungkin tidak ada yang ahli yang bertugas untuk menjaga, mengamankan data-data itu, dan kemudian mereka misalnya sering dikatakan, atau malah dikatakan justru sebenarnya yang mereka lakukan adalah satu bentuk kebodohan, seperti yang dipekarkan oleh salah seorang dari anggota DPR itu. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Itu, teman-teman sekalian, jadi dalam beberapa kasus, hacker mungkin akan mengumumkan niat mereka untuk mengembalikan kunci itu, atau kunci enskripsi dengan syarat tertentu. Tapi kalaupun misalnya tidak dengan syarat tertentu, justru menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi. Apakah itu memang benar mereka akan mengembalikan seperti apa yang mereka janjikan? Atau mungkin sebenarnya itu adalah ada lanjutan permintaan yang lebih atau dampak yang lebih luas, yang lebih besar dari apa yang mereka kemukakan itu. Permasalahan ini sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat penting sekali kita pikirkan, karena bisa menambah kompleksitas situasi itu dan meningkatkan kecurigaan terhadap tujuan-tujuan baru yang sebenarnya mungkin lanjutan dari serangan mereka yang pertama. Teman-teman sekalian, jadi yang membuat kecurigaan karena kunci yang mau diberikan pada lembaga yang datanya dicuri tanpa tebusan, masalahnya adalah kecurigaan bahwa hacker itu dilakukan. Ya malah ini juga akan lebih yang menjadi sekarang pembicaraan. Jangan-jangan memang hacker itu dilakukan bukan dari orang luar, tapi dari orang dalam yang tujuannya misalnya ada untuk melakukan perubahan terhadap data, menghilangkan data-data tertentu yang mungkin bisa menjadi masalah bagi orang-orang yang selama ini misalnya melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan kemudian ada upaya untuk bisa menghilangkan data-data tersebut. Ini adalah salah satu sebenarnya yang beberapa hal yang muncul, dampak yang terjadi ketika misalnya para hacker itu mengatakan mereka akan minta maaf dan kemudian justru akan memberikan misalnya akses untuk bisa kembali data-data itu digunakan. Teman-teman sekalian, jadi apakah kecurigaan yang dikemukakan tadi itu sifatnya logis,
Saya pikir sangat logis, karena memang itu yang kita katakan dari awal, bahwa sebenarnya judul pembahasan kita malam ini kita katakan adalah pernyataan dari para hacker itu yang tidak logis. Karena memang tidak logis, tidak pernah kejadian itu misalnya terjadi sebelumnya, dan sekarang justru mereka kemukakan ketika mereka sudah mendapatkan data-data, dan kemudian justru dikatakan oleh Roy Suryo bahwa data-data itu sebenarnya sudah ada yang bocor. Dan data-data yang penting bocor itu sebenarnya bisa juga mereka gunakan untuk bisa sebagai bahan seperti menjual data dan kemudian memperoleh data atau memperoleh tebusan yang besar. Jadi kecurigaan bahwa hacker diberikan kunci untuk memberikan akses tanpa tebusan itu justru benar-benar harus menjadi pemikiran dan perhatian, karena terutama pada data nasional dan ada data-data sensitif yang mereka sudah susah payah untuk menemukannya, dan tiba-tiba dengan cara yang tidak lazim meminta maaf dan kemudian menyatakan misalnya akan memberikan pemberian tanpa sedikit pun minta tebusan. Teman-teman sekalian, jadi ada beberapa alasan mengapa kecurigaan semua itu yang dikatakan tadi ini bisa muncul. Salah satu di antaranya adalah potensi keterlibatan. Tadi dikatakan ada kemungkinan ada keterlibatan pihak dalam. Hal ini juga sebenarnya dikemukakan oleh Rocky Gerung, bahwa ada kemungkinan bahwa hacker atau kelompok orang dalam yang terlibat memiliki koneksi atau dukungan dari pihak lembaga-lembaga tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Dan hal ini bisa menunjuk atau merujuk pada akses yang diberikan secara tidak sah atau upaya untuk menghilangkan data-data tertentu atau memanipulasi data tertentu. Yang kedua adalah tujuan tersembunyi. Jadi ada kemungkinan bahwa ada tujuan tersembunyi. Meskipun misalnya kunci diberikan tanpa tebusan, tapi ada tujuan yang sebenarnya yang lebih jauh dari itu, yaitu di mana misalnya para hacker itu mungkin lebih kompleks daripada coba untuk bisa memperoleh data yang lebih kompleks nanti sekedar untuk itu. Jadi mereka memberikan data untuk bisa membuka, tapi mereka sudah punya juga data yang terlepas dari yang mereka berikan, dan kemudian nanti mereka yang ada di tangan mereka itu bisa mereka gunakan untuk kepentingan mereka, untuk keuntungan finansial mereka. Jadi mungkin ada, kita katakan tadi, beberapa cara mereka untuk bisa memperoleh agenda, bukan hanya keuntungan yang sifatnya finansial, tapi juga agenda politik tertentu, atau hal-hal lain, bahkan misalnya tujuan yang sifatnya sangat destruktif terhadap lembaga atau negara yang terkena dampak itu. Yang ketiga adalah manipulasi atau penghapusan data. Bisa saja misalnya mereka yang mengatakan, ya mereka sudah tidak punya data-data lagi, tapi mereka sebenarnya selain misalnya tadi kita katakan masih bisa mereka manfaatkan. Bisa juga ada faktor lain, yaitu ada potensi bahwa hacker atau orang-orang dalam menggunakan akses ini untuk menghapuskan seperti dikatakan pada bagian atas, menghapuskan atau memanipulasi data tertentu yang bisa memiliki konsekuensi serius bagi keamanan nasional atau kepentingan strategis. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian-bagian yang perlu menjadi pemikiran dan argumen-argumen logis yang memang bisa kita lihat bersumber dari data atau fakta-fakta yang sebelumnya terjadi pada setiap terjadinya misalnya itu. Dan kemudian begitu misalnya ada hal yang di luar biasa itu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan itu dianggap pertanyaan yang penting sekali untuk bisa menjaga daga diri supaya ibaratnya tidak jatuh terlalu dalam lagi. Perlu sekali untuk diingat bahwa setiap kecurigaan perlu didasarkan pada bukti konkret dan investigasi yang cermat. Teman-teman sekalian, kecurigaan semacam itu tidak selalu menjadi kebenaran mutlak, tetapi bisa menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut guna memahami motivasi yang sebenarnya dari para hacker itu. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah salah satu sebenarnya berbagai macam argumen yang mungkin berkembang sekarang di tengah-tengah masyarakat tentang berbagai macam kemungkinan yang terjadi dari pernyataan mereka yang menyatakan bahwa mereka akan dengan ikhlas dan minta maaf melakukan permintaan maaf atas apa yang mereka lakukan dan akan mengembalikan kembali data-data itu tanpa sedikit pun meminta bayaran. Teman-teman sekalian, ini adalah yang kita sebut dari awal, satu pernyataan yang kurang logis dan oleh karena itu sulit sekali dapat dipercaya dengan mudah. Teman-teman sekalian, itu adalah pembahasan kita pada malam ini. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa sebenarnya sekarang perlu sekali setiap orang, individu, walaupun tentu tidak seperti bagaimana misalnya pemahaman orang yang bertugas untuk menjaga keamanan data negara
atau data-data yang mereka himpun, data-data lembaga atau yang lain-lain itu memang memerlukan sebenarnya orang yang mempunyai keahlian, profesionalitas di dalam bidangnya, supaya akhirnya apa yang diragukan dan dicurigakan tidak terulang kembali. Jadi tidak hanya seperti yang dikemukakan oleh pernyataan Presiden, bahwa sering sekali sebenarnya di beberapa negara lain pun terjadi apa yang kita sebut misalnya serangan hacker tersebut, dan dia hanya menyatakan mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa menjaga dan tidak berulang lagi. Tidak ada pernyataan minta maaf atau pernyataan apapun selain misalnya apa yang dikemukakan seperti saya dengar dari media selama ini. Teman-teman sekalian, hanya itu yang kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan beberapa hal sebenarnya di sini dikemukakan bahwa ya fakta-fakta yang memungkinkan atau mungkin terjadi ketika para hacker itu mencoba untuk memberikan pernyataan yang pernyataan itu sendiri menimbulkan justru berbagai macam pernyataan yang kita jawab secara logis. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.